Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eva. Di kesempatan kali ini saya akan uh, sharing materi terkait bagaimana sejarah perkembangan film di Indonesia. Jadi uh, sejarah film atau mulai masuknya film di Indonesia ini pertama kali pada tanggal 5 Desember pada tahun 1900, tepatnya di Batavia atau kita kenal sekarang dengan Jakarta. Pada masa itu film banyak disebut oleh masyarakat luas adalah gambar hidup, karena masyarakat pada waktu itu melihat kenapa gambar yang kita lihat ini bisa seolah-olah hidup. Nah, lalu pertunjukan film pertama kali di Indonesia ini digelar di Tanah Abang dengan jenis film yang tayang pada waktu itu adalah film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda yang ada di Den Haag pada waktu itu. Nah, namun pertunjukan pertama kali ini kurang sukses atau kurang menarik banyak minat masyarakat Indonesia pada waktu itu dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah harga tiket untuk menonton film tersebut itu sangat mahal. Nah, sehingga pada 1 Januari 1901, nah harga-harga tiket film ini diberikan sebuah diskon hingga 75%. Tujuannya adalah untuk menarik minat masyarakat pada waktu itu. Lalu film cerita pertama kali yang dikenal di Indonesia ini pada tahun 1905. Kebanyakan film-film yang beredar di Indonesia pada waktu itu adalah film-film yang diimpor dari negara-negara luar, dan paling banyak kita mengimpor film itu dari Amerika. Nah, lalu film-film impor itu dirubah ke bahasa Melayu karena pada waktu itu bahasa yang mudah dipahami masyarakat pada waktu itu adalah bahasa-bahasa Melayu. Jadi ceritanya diimpor ke bahasa Melayu supaya lebih menarik minat dari penonton tersebut. Nah, terbukti dengan adanya perubahan bahasa di film yang ditayangkan, memunculkan minat masyarakat untuk melihat film yang ditayangkan pada waktu itu. Nah, lalu pada tahun 1926 ada film lokal pertama kali, judulnya adalah Lutung Kasarung. Itu diproduksi oleh NV Java Film Company. Jadi itu adalah production house pertama yang menciptakan film asli Indonesia. Jadi film Lutung Kasarung merupakan salah satu film perdana atau film lokal pertama yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia dan ditayangkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, lalu setelah produksi film Lutung Kasarung ini dianggap sukses, mulai muncul beberapa film-film lagi seperti Halimun, film Bandung. Jadi yang membuatnya ini adalah Lili Van Java dan Central Java Film. Jadi pusatnya ada di Bandung dan Semarang. Jadi ini adalah production house kedua yang ada di Indonesia. Nah, lalu untuk mempromosikan film-film Indonesia ini ada seorang tokoh namanya Jamaluddin Malik. Dia mendorong munculnya Festival Film Indonesia pada tanggal 30 Maret 1955. Dia mempelopori munculnya Festival Film Indonesia yang berkembang hingga saat ini. Di pertengahan tahun 90-an, film-film
nasional yang dibuat di Indonesia sendiri tengah mengalami sebuah krisis, karena pada tahun 90-an memang kita mengenal Indonesia pada waktu itu sedang mengalami krisis. Jadi sektor perfilman juga terkena dampaknya. Apalagi pada saat itu mulai muncul televisi-televisi swasta yang mulai bermunculan di negara kita, lalu mulai munculnya juga Laserdisc atau VCD pada waktu itu yang banyak digunakan sebagai media untuk menyampaikan film-film yang banyak beredar di negara kita. Jadi itu adalah salah satu media yang berkembang pada tahun 90-an. Lalu pada tahun 2000-an mulai banyak bermunculan film-film yang diproduksi oleh anak-anak bangsa atau anak-anak negeri. Salah satu film yang dibuat pada 19 Desember pada tahun 2009 adalah film Laskar Pelangi. Ini merupakan salah satu film dokumenter karena ini menceritakan terkait bagaimana kehidupan masyarakat-masyarakat yang ada di daerah Belitung, bagaimana anak-anak yang menjadi pemeran utama di dalam film Laskar Pelangi ini menjelaskan kehidupan masyarakat Belitung pada waktu itu. Lalu kita masuk ke definisi film fiksi. Jadi karena kita di sini akan membahas bagaimana produksi fiksi. Jadi film fiksi atau film fiktif adalah sebuah genre film yang mengisahkan cerita fiktif maupun cerita-cerita naratif, biasanya berkebalikan dengan film yang menyajikan informasi seperti film-film dokumenter. Jadi begitu beberapa film percobaan seperti Wave Flag oleh Michael Snowman with a Movie Camera, itu adalah salah satu contoh film fiktif percobaan yang dibuat. Biasanya perbedaan untuk film fiktif ini berdasarkan dari penokohan, situasi maupun peristiwa yang hampir terjadi di dalam film fiktif tersebut adalah hasil sebuah imajinatif dari sang pembuat naskah dari cerita film tersebut. Nah, jadi sejak kemunculannya gaya film fiktif ini muncul di abad ke-20. Jadi film ini biasanya bercerita tentang hasil imajinasi dari sang penulis cerita yang biasanya di luar dari logika masyarakat yang melihat dari film tersebut. Sedangkan untuk kelompok film fiksi di dunia perfilman kita mengenal berbagai jenis film yang serupa. Jadi ada beberapa contoh dari film-film fiksi ini, biasanya bisa berupa drama, bisa berupa action, atau berupa horor maupun film musikal. Dan jenis-jenis genre di film fiksi ada beberapa. Yang pertama adalah film action, lalu yang kedua adalah petualangan, lalu film komedi juga masuk ke dalam genre film fiksi, lalu ada kejahatan atau gangster, lalu drama juga masuk ke dalam genre film fiksi, lalu ada film horor, film musik, dan film perang. Itu masuk ke dalam genre pengelompokan film fiksi. Jadi
bisa dipahami bahwa film fiksi ini merupakan film yang bersifat imajinatif, namun dia tetap bisa mempengaruhi emosi penonton. Jadi dia menjurus ke arah psikologi penontonnya dari sasaran produksi film fiksi. Lalu ada beberapa alasan kenapa karakter film fiksi ini bisa begitu nyata atau seolah-olah benar-benar kejadian seperti yang ada di dunia nyata, walaupun sebenarnya keadaan realita film fiksi ini tidak akan mungkin terjadi di dunia nyata. Jadi salah satu alasan penonton ini bisa masuk ke dalam film fiksi tersebut karena penulis naskah ini menyasar ke arah psikologi maupun emosi penontonnya. Lalu dilihat dari karakter film fiksi ini adalah memainkan perasaan, empati, dan simpati, dan ada unsur keterkaitan dari tokoh-tokoh dengan penonton di dunia nyata. Nah, biasanya pengalaman dengan karakter film fiksi ini berkaitan dengan fakta bahwa setiap orang ini akan memiliki pengalaman mendalam sepanjang hidupnya terkait cerita atau jalan cerita dari film fiksi yang dibuat. Lalu penulis juga mengarah ke arah empati maupun simpati penonton. Jadi melihat fenomena yang kita alami setiap harinya ini mungkin saja bisa berpengaruh ke psikologis penonton film fiksi yang dituju. Nah, jadi selama ini sudut pandang emosional menjadi kemampuan psikologis yang dapat menarik penonton atau menarik emosi penonton dari film-film fiksi yang dibuat untuk disaksikan oleh target market dari produksi-produksi film fiksi. Produksi fiksi atau cerita fiksi ini merupakan salah satu bentuk narasi yang mempunyai sifat berbentuk cerita, dan penokohan di dalam film fiksi ini biasanya adalah cara yang dilakukan oleh pengarang atau penulis naskah untuk menampilkan tokoh-tokoh di dalam ceritanya dan bagaimana tokoh-tokoh tersebut memerankan peran yang diberikan dengan watak ataupun kemampuan menarik emosi penontonnya. Nah, dalam penokohan film fiksi ini, watak atau karakter tokoh itu sangat mempengaruhi. Ini dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dari dialog pemainnya, lalu menjelaskan juga bagaimana penggambaran tokoh fisik pemain itu juga mempengaruhi. Jadi selain dari segi penyampaian, dari segi penampilan juga harus mempengaruhi. Lalu kita masuk ke bagaimana ciri-ciri film fiksi atau ciri-ciri fiksi, cerita fiksi itu yang bagaimana. Ada 6 ciri-ciri yang akan saya jelaskan di kesempatan kali ini. Jadi biasanya film fiksi ini mengacu kepada pengertian fiksi yang dijelaskan di awal tadi, merupakan sebuah hasil karya fiksi atau hasil karya imajinatif dari penulis naskahnya. Jadi yang pertama, fiksi biasanya bersifat rekaan atau bersifat imajinatif,
yang dihasilkan dari penulis naskah. Lalu yang kedua, di dalam film fiksi atau di dalam produksi fiksi ini terdapat kebenaran yang relatif atau juga tidak mutlak. Jadi tidak harus melulu menjelaskan kebenaran, tapi bisa juga sesuatu yang tidak ada di dunia ini juga bisa dimasukkan ke dalam ciri-ciri dari produksi fiksi itu sendiri. Lalu yang ketiga, biasanya untuk film-film fiksi ini akan menggunakan bahasa yang memiliki sifat konotatif atau bukan kalimat-kalimat sebenarnya. Jadi kita menggunakan sifat konotatif atau keadaan yang bukan sebenarnya. Jadi ini berkebalikan dengan film dokumenter yang menginformasikan benar-benar kejadian sesuai dengan dahulu kala kejadian di awalnya bagaimana. Lalu yang keempat, karya fiksi ini tidak memiliki sistematika yang baku. Jadi sistematika untuk film fiksi ini biasanya bebas, tidak terpatok di aturan-aturan tertentu, dan umumnya atau biasanya karya-karya fiksi ini menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan berdasarkan logika. Jadi sasarannya lebih ke bagaimana emosi dari penonton dari film-film ini. Dan yang terakhir yang menjadi ciri film fiksi, biasanya di karya-karya fiksi ini juga terdapat pesan moral atau amanat tertentu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca dari film fiksi tersebut. Mungkin itu materi yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di sharing materi-materi selanjutnya terkait produksi fiksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.